Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Anggi Andini dari Program Studi S1 Ilmu Komputer Universitas Megarizky dengan NIM S1A122023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu yaitu Ibu Runi Meirati SSM Home dengan mata kuliah Pendidikan dan Kewarganegaraan. Simak baik-baik video berikut ini. Di video ini, saya akan membahas materi tentang ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Namun, sebelum membahas materi tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idea yang berarti cara pandang, ide atau gagasan, dan logos yang berarti ilmu. Ada banyak ahli yang merumuskan pengertian ideologi berdasarkan pemahaman mereka. Salah satunya yaitu Bapak Komunisme Dunia, Karl Marx. Marx mengatakan bahwa ideologi adalah pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial. Biasanya pandangan hidup ini menyangkut urusan politik atau sosial ekonomi. Sifatnya lebih sebagai dasar pijakan hidup bermasyarakat. Secara garis besar, berdasarkan sifatnya, ideologi dibagi menjadi dua, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Nah, kita sudah mengetahui apa itu ideologi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian ideologi terbuka. Apa itu ideologi terbuka? Ideologi terbuka sebenarnya kurang lengkap. Yang lebih lengkap adalah ideologi bersifat terbuka. Ideologi semacam ini sudah banyak diterapkan di dunia. Salah satu ideologi di dunia yang merupakan contoh ideologi terbuka adalah Pancasila. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan UUD 1945, Pancasila dibentuk karena Indonesia pada saat itu adalah negara baru, masih muda, sehingga Indonesia harus memprioritaskan pada pembentukan hukum dasar, hukum dan prinsip yang tak lekang zaman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ideologi tertutup. Berkebalikan dari ideologi terbuka yang mengutamakan fleksibilitas dan penghargaan terhadap popularitas orang yang akan menjalankannya adalah ideologi tertutup. Ideologi ini cenderung menuntut loyalitas tinggi terhadap dasar pemikiran sekalipun merupakan hasil pemikiran dari satu golongan atau satu orang saja. Keuntungan dari ideologi tertutup adalah memungkinkan terbentuknya suatu sistem masyarakat yang kokoh dengan masyarakat yang loyal. Syaratnya, masyarakat paham kenapa suatu ideologi tersebut terbentuk beserta kelebihan dan kekurangannya. Bagaimanapun, loyalitas akan terbentuk dari pemahaman yang baik. Selain itu, ideologi tertutup dari segi praktek juga memudahkan pemimpin untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Menggerakkan sebuah bangsa dengan ideologi ini lebih mudah. Akan tetapi, penerapan ideologi ini juga tentu saja beresiko, apalagi jika suatu negara dipimpin oleh kepala negara yang bersifat otoriter dan diktator. Ideologi yang ada dapat menjadi sarana untuk memperbudak rakyat. Rakyat tidak punya alasan untuk menolak perintah negara apapun alasannya. Seorang diktator bisa memanfaatkan hal tersebut dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Walau beberapa negara berhasil meningkatkan kekayaannya, namun kesejahteraan rakyat di dalamnya kurang bahkan tidak terjamin. Setelah kita membahas tentang pengertian ideologi terbuka dan pengertian ideologi tertutup, sekarang kita beralih ke ciri-cirinya. Ciri-ciri ideologi terbuka, yaitu ada beberapa ciri yang menjadikan suatu ideologi bersifat terbuka. 1. Bersumber dari masyarakat. Kedua, pengerucutan nilai-nilai yang berlaku. Ketiga, tidak bersifat taktis. Keempat, bersifat dinamis dan reformatif. Selanjutnya, ciri-ciri ideologi tertutup. 1. Bersumber dari golongan. Kedua, minim pluralisme dan fleksibilitas. Ketiga, loyalitas bersifat dogmatis. Nah, perlu disadari bahwa kebanyakan ideologi adalah hasil daya cipta akal manusia. Maka dari itu, sebagai anggota kelompok atau warga negara yang baik, penting memahami seluk-beluk suatu ideologi yang diterapkan dalam suatu kelompok atau negara. Baik, itulah tadi pembahasan singkat tentang materi ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Saya harap materi singkat yang saya bawakan tadi dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.